Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentunya kita ingin sukses. Namun yang dimaksud sukses bukan berarti tanpa kegagalan. Di dalam perjuangan, di dalam kegagalan yang ada, kita ingin sukses. Dan itu dibutuhkan perjuangan yang keras, perjuangan yang sungguh, supaya kita dapat sukses di dalam menjalani kehidupan. Bukan hanya sukses menjadi umat Tuhan yang baik, tetapi sukses di dalam pekerjaan, sukses di dalam melakukan segala sesuatu. Kerja keras perlu kita lakukan. Dan bukan hanya kerja keras, tetapi kita perlu banyak belajar. Belajar dari mana? Bisa saja dari televisi, bisa saja dari handphone yang kita gunakan untuk mengakses berbagai macam informasi, berbagai macam pengetahuan. Belajar dari buku, bisa juga belajar dari alam, melalui tumbuhan, melalui hewan. Dan saat ini kita diajak untuk belajar kepada semut. Dalam Amsal 6 ayat 6 dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak." Melalui Amsal ini kita diajak belajar kepada semut, di mana semut itu adalah binatang yang kecil. Tapi meskipun dia binatang yang kecil, bahkan binatang yang lemah, semut adalah binatang yang tidak mudah putus asa. Contohnya adalah ketika mereka harus mencari makan, mereka harus berjalan jauh, mereka harus berupaya mencari makan. Dan setelah mencari makan,
mereka akan kembali ke sarangnya dan mengumpulkan bahan makanan. Mereka penuh semangat di dalam menjalani hidup, tidak pernah lelah dan bekerja keras, bahkan tidak pernah patah semangat atau tidak mudah patah semangat. Selain bekerja keras, semua juga tidak mudah patah semangat. Contohnya ketika ada makanan yang besarnya lebih besar dari tubuhnya 10 kali lipat, bahkan lebih dari 50 kali lipat sekali, dia akan terus berusaha untuk dapat mengambil makanan itu, dan dia berusaha dengan sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya, tanpa putus asa untuk dapat mengambil makanan dan membawa makanan itu ke sarangnya. Dia bekerja keras, semut itu bekerja keras, semut itu tidak pernah lelah, dia juga tidak pernah putus asa atau tidak mudah putus asa. Itu adalah semut. Di samping dia tidak pernah putus asa, dia bekerja keras, semut adalah binatang yang penuh dengan rancangan. Apapun yang dilakukan itu dirancang. Pertama, di dalam membangun rumah, di dalam mencari makanan untuk stok hari-hari depan mereka. Karena ketika di waktunya nanti, ada kalanya semut tidak dapat mencari makanan, sehingga dia merencanakan terlebih dahulu, sehingga nanti ketika dia tidak dapat makanan, dia sudah mulai di stok. Di samping itu, di dalam dia sukses, tidak hanya kita berjalan sendiri, kita belajar dari semut juga. Semut bekerja sama dengan semut-semut yang lain di dalam membuat sarang, di dalam mencari makanan, bahkan di dalam menghalau musuh. Dan barangkali masih banyak lagi yang bisa kita gali dari sini. Namun kita hanya belajar ya sedikit saja dari sini. Di mana saya ulangi, semut itu adalah pekerja keras, tidak pernah putus asa. Kemudian dia selalu merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Oleh sebab itu, marilah di dalam menjalani hidup ini kita merancang segala sesuatu. Kita harus merancang. Kita merancang apa yang akan kita lakukan, kehidupan kita dalam pekerjaan kita, di dalam bermasyarakat, bergereja, ada rancangan terlebih dahulu. Misalnya, contoh kecil, ketika kita dari bayi beranjak besar-besar jadi dewasa, sekolah, setelah sekolah kita harus merancang, kita harus bekerja, setelah bekerja kita harus merancang apalagi dan apalagi. Dan di dalam kita merancang tentunya harus rancangan yang baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Setelah kita merancang, yang kita lakukan adalah kita harus berupaya dengan keras untuk menggapai rancangan kita, untuk menggapai harapan kita. Berupaya dengan keras sedemikian rupa, dan ketika menemukan kegagalan, menemukan jalan buntu, kita harus tetap semangat, tetap optimis. Jangan pernah kehilangan semangat, jangan pernah putus asa. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Dan seperti yang saya katakan lagi, di dalam kesuksesan banyak sekali harus kita lakukan. Tetapi minimal yang kita lakukan adalah 3 hal itu. Ada rancangan hidup kita mau kemana, apa yang akan kita gapai. Kedua, bekerja keras, berupaya keras. Dan ketiga, itu jangan pernah putus asa. Mari bersama-sama kita menghadapi pergumulan hidup kita dengan tetap optimis, senantiasa merancang, berupaya, dan jangan putus asa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.